Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam cinta damai untuk saudaraku dimanapun kita berada. Tahun ini adalah tahun di mana kita semua masyarakat dunia merasa diteror oleh suatu wabah penyakit. Suatu wabah penyakit menular yang hingga saat ini menjangkiti semua lapisan masyarakat, dari masyarakat yang bawah, menengah, hingga lapisan atas. Tak sedikit biaya, tak sedikit waktu dari semua kita merasa tersita, merasa terganggu, dan merasa cemas, kepanikan di mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan, kedamaian, dan huru-hara semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita kembali. Mari kita kembali bercermin, melihat sejarah bagaimana pendahulu-pendahulu kita dalam menghadapi musibah yang sekarang ini sedang kita alami. Yaitu salah satu wabah yang pernah dialami juga oleh pada zaman junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebut adalah penyakit taun. Penyakit ini menular dengan cepat dan membahayakan nyawa seseorang. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 5 dijelaskan bahwa penyakit taun adalah penyakit menular, dan tidak setiap wabah merupakan taun. Tapi taun biasanya sudah pasti wabah. Penyakit-penyakit taun mengakibatkan pembengkakan, borok, nanah, dan sejenisnya. Kata taun digunakan untuk mengungkapkan 3 hal. Pertama, tanda-tanda yang tampak seperti yang dikatakan para dokter pada zamannya. Kedua, kematian yang terjadi akibat taun, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah kematian syahid bagi setiap muslim. Ketiga,
Taun juga digunakan untuk mengungkapkan faktor penyebab penyakit ini. Dalam hadis sahih disebutkan, taun adalah sisa hukuman yang diturunkan kepada Bani Israel. Disebutkan pula dalam hadis lain bahwa sesungguhnya taun adalah sengatan jin. Ada juga hadis yang mengatakan taun adalah doa seorang nabi. Disebutkan dalam ensiklopedia Salat Jilid 2 oleh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Khahtani, ada yang menerangkan bahwa taun sebagai kematian massal. Ada juga yang mengatakan sebagai penyakit menular yang merusak udara dan anggota tubuh. Taun menjangkiti banyak orang di suatu tempat tertentu, dan untuk menekan penyebaran penyakit taun ada banyak cara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis riwayat. Dan berikut 3 cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi wabah mematikan pada zamannya. Yang pertama yaitu berdiam diri di rumah. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap ridhonya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahuku, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, tetapi Allah menjadikan sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya, selain karena telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Semoga kita semua diselamatkan dari bahaya penyakit wabah menular. Dan yang kedua, hindari mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Apabila terjadi wabah di suatu tempat, maka dianjurkan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun, apabila wabah terjadi di tempat di mana kita tinggal, maka dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Syam, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi, wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Syam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis derajat muttafaq alaih dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dan yang ketiga, tindakan yang tepat sesuai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mencari pengobatan dan mengharap ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit lengkap dengan obatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharapkan ridha ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai hikmah cara yang dilakukan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dapat menjadi tauladan untuk menghalau persebaran virus COVID-19 seperti saat ini. Dan semoga kita semua diberikan keikhlasan, diberikan ketakwaan iman, agar tetap memiliki jiwa-jiwa yang tentram, memiliki ketenangan batin, tidak terlalu panik bahwa wabah penyakit sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun penciptanya, siapapun pencetusnya, itu tidak akan berhasil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan itu. Untuk itu, mari kita sama-sama perangi wabah penyakit ini dengan doa, dengan keikhlasan,
dan dengan kehati-hatian tetap jaga keluarga kita, jaga kesehatannya dengan cara-cara yang telah dianjurkan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan metode pengobatan, terapi herbal yang sudah ditentukan dalam sebuah kitab, yaitu Tibun Nabawi. Dalam kitab Tibun Nabawi telah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa ketika kita mengalami sakit, maka tindakan yang paling baik adalah salah satunya dengan ruqyah, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci, dengan berhijamah atau bekam, mengeluarkan darah-darah kotor yang ada dalam tubuh kita, dengan al-fasdu juga mengeluarkan darah-darah kotor melalui darah vena kita. Selain itu, ada madu sebagai media kesembuhan, sebagai media menjaga stamina, kekebalan tubuh. Ada minyak zaitun, ada habatus sauda, ada kurma, dan masih ada sekian banyak lagi herbal-herbal yang dianjurkan dalam melakukan pengobatan suatu penyakit. Untuk itu, mari kita semua kembali kepada apa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita sebagai umat muslim justru kita mengingkari hal itu. Wabah penyakit adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu. Akan tetapi tentunya pasti baik buat umatnya. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang telah ditakdirkan, segala sesuatu yang telah terjadi di dalam bumi ini, di dalam jagat raya ini, adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita kembali kepada ajaran-ajaran yang telah disepakati oleh para ulama. Jangan sampai kita menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kesembuhan, untuk mendapatkan kesembuhan dengan lari dari apa yang telah diteladankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Segala macam penyakit, dari mulai penyakit yang ringan, penyakit yang berat, penyakit yang komplikasi, tentunya semua itu tidak lepas dari keterkaitannya dengan darah. Untuk itu, benar adanya apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita umatnya harus berbekap, harus membuang darah-darah kotor yang ada di badan kita, dan itu jelas tertulis, dan itu jelas anjurannya. Kenapa kita terkadang mengingkarinya? Kenapa kita terkadang seolah-olah menutup mata? Bukankah ini adalah cara-cara yang terbaik yang harus kita lakukan dalam situasi di tengah pandemi seperti ini? Untuk itu, mari kita ajak sanak famili kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, handai tolan kita, untuk kembali meyakini, kembali mengamalkan, dan kembali mensyiarkan apa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menjadi umat-umat yang lalai, umat yang menutupi kebenaran, umat yang menganggap remeh ajaran nabinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi umat yang selalu kalah dalam hal kebaikan. Untuk itu, mungkin Allah Ta'ala mentakdirkan kita saat ini menjumpai suatu wabah yang sangat menakutkan ini, agar menjadi kita lebih belajar, agar kita membuka mata kita kembali mempelajari sejarah-sejarah pendahulu-pendahulu kita dalam hal mencari kesembuhan, dalam hal pengobatan. Mungkin ini hikmah yang harus kita petik. Mungkin ini adalah isyarat bahwa kita tidak bisa mengabaikan sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Untuk itu, jangan sampai kita menjadi umat-umat yang rugi dalam hal ini. Saya pribadi mengucapkan bertitip pesan kepada saudara-saudaraku untuk tetap menjaga kehati-hatian, untuk tetap mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, untuk tetap menjaga kesehatan kita dan keluarga kita dari paparan virus corona.